saya sih sebelum jualan ini udah dari 2009 itu ke Jakarta itu jualan sih. Dulu saya pernah jualan es gepeng kayak gitu. Pokoknya saya nyoba-nyoba dulu lah gitu. Setelah itu di 2014 kan rame jajanan kayak gini. Oke lah saya ikut gitu. Jatuh bangunnya ya istilahnya namanya usaha ya. Kan pasang surut. Kita tetap aja yakin, dalam hati kita yakin, tetap terus yakin udah tetap optimis intinya. Jangan lupa kita kalau mengerjakan sesuatu itu pekerjaan apapun kita harus tetap konsisten ya. Kalau usaha ini alhamdulillah sih bisa mencukupi keluarga di kampung. Kalau hasil usaha ini ya alhamdulillah sih udah bangun rumah sendiri ya, meskipun kecil tapi kan rumah sendiri hasil ini. Sebelumnya dengan siapa Kang? Namanya Kang? Nama saya Kang Cepi. Oh, Kang Cepi. Ya, jadi kita ini airnya 600 ml sampai 700 ml dulu. Oh, ada jadi, ukurannya Kang? Jadi kalau ngerebus maksudnya untuk adonan itu jangan kurang, mending lebih. Ya kan? Jadi kalau kurang nanti kan repot. Ilmunya dari mana dulu Kang? Gini Kang? Ilmunya sih saya nggak ada yang ngajarin. Oh, sendiri. Iya, langsung bisa aja kayak gitu. Okay. Sambil nunggu air, Ah. langsung kita siapkan adonannya. Nah, ini sagu yang tadi. Oh, ini sagu tani ya? Iya, ini pakainya saya yang kemasan. Oh, kemasan. Iya. Ini sama aci. Oh, aci. Aci. Mau ngadon berapa kilo Kang kalau gini Kang? Ini kita buat contoh aja dulu. 1 kilo ya. 1 kilo aci. Kalau biasa saya jualan itu acinya aja bisa 2,5 kilo, kadang 3 kilo. Ini sagu yang tadi. Oh, ini sekilo ya? Ini 1 kilo sagunya. Berarti 2 bungkus ya? 2 bungkus. Iya. Nah, ini tepung beras tadi. Ini memang resep saya. Ya, resep saya ini beda dari yang lain. Ya, karena saya awal lihat di YouTube nggak ada yang pakai campur tepung beras. Oh. Jadi ini hasilnya kalau bikin kayak punya saya ini hasilnya putih alami gitu. Jadi untuk kali ini biar lebih kenyalnya dapat, ketumpuknya ada, kita pakai aja setengahnya. Oh. Ya, berarti setengah kilo dibagi 2, 250. 250 gram. Oh, Ya. mantap. Langsung masukin ya. Yuk, sok. Ya, siap. Oh, ini tepung beras. Tepung beras. Ini pakai Royco tadi bisa. Sebenarnya nggak pakai Royco juga nggak apa-apa, pakai garam aja. Begitu. Iya. Biar lebih nendang. Iya, ini kita pakai aja ya 2 ya. Pakainya yang ayam. Ayam. Iya, kalau yang sapi nanti hitam hasilnya. Jadi kalau ini bisa agak putih gitu lah. Jadi ini pakai 2 ya. Oke. Pakai 2. Aduk rata aja Kang. Diaduk rata. Iya, diaduk sampai rata. Ini banget ya, harus mendidih ya. Ini udah kita matiin aja. Ini ngadoninya jangan disekaligusin ya masukinnya. Jadi masukinnya dikit-dikit dulu. Kalau langsung banyak kenapa Kang? Yang langsung banyak nanti ngegumpal di satu titik. Jadi kita ke pinggir-pinggir dulu kayak gini. Istilahnya dikit-dikit ya adonannya itu. Jadi biar merata gitu. Dan airnya juga harus panas banget. Airnya harus benar-benar mendidih. Jangan sampai airnya kurang mendidih, nanti bisa bantet kayak gimana ya, kayak gitu pokoknya bantet. Kita ulek dulu pakai ini ya, sebelum pakai tangan. Ini tadi saya udah mandi dulu ya. Udah mandi, udah mandi, udah bersih. Ini tangan bersih tuh. Udah wudhu Bang? Alhamdulillah udah sholat subuh juga. Jangan lupa tuh kita biar berkah. Nah ini saya pakai sarung tangan ya. Nah ini sampai benar-benar kalis dan jangan nunggu dingin dulu. Berarti anget-anget gitu dong? Anget-anget. Tapi kalau untuk awal-awal kita panas, pelan-pelan aja, nunggu dingin-dingin. Tapi kalau bisa, ya udah kita harus masih panas begini, nanti gagal kalau nggak panas begini. Oke, ini sudah kalis ya. Nih sudah kalis. Nih nggak apa-apa ya pakai tangan ya, udah bersih. Udah cuci tangan ya Kang? Iya, cuci tangan udah. Kalis tuh kayak apa Kang kalis Kang? Kalis tuh kayak gini nih. Nah bentuknya kayak gini udah. Ini karena dari awal ngerin ini masih panas Om. Masih panas? Karena mungkin saya udah ke Banten. Jadi udah nggak aneh kayaknya panasnya. Jadi istilahnya udah biasa gitu. Jadi panasnya itu udah kayak ini. Kita giniin dulu ya. Ini kita pakai ini. Apaan tuh Kang? Nah, ini nampan bersih ya. Oh, bersih. Ini nampan.
Nah, ini kita kesini Om. Kita pakai manual aja. Nah, Oh, ini apa nih? gak usah repot-repot. Alatnya pakai ini aja. Ini untuk menggiling. Ini pakai botol sirup ya, diisi air. Jadi kan ada beratnya gitu. Jadi ini gini. Itu air apa Kang dalam Kang? Ini air biasa. Air biasa ini. Oh, digiling-giling. Digiring biar lebar. Ini kita potong. Lalu pisaunya. Pisaunya ada 2. Yang ini legend pisaunya. Apa? Legend. Legend. Pisau legend. Nah ini untuk tipis dan lebarnya kita tipisin lagi ya. Oh, ini kurang tipis Kang. Kayaknya kurang tipis. Terlalu ketebalan. Ini kalau adonan gini modalnya berapa Kang tadi? Ini aja. Ya. Ini kalau sagu ini tadi 1 kilo itu 13.000. 13.000. Pakai tadi tepung beras. Kalau tepung beras 1 kantong tadi 7.000. Pakainya kan cuma setengahnya doang ya, seperapat. Berarti 13 sama 3,5. Berarti 16,5 Ya. ini modal. Jadi 1 kilo ini. Ini biar kayak gini ya, biar agak tipis begini nih. Hebat ini tangan master. Nah, ini paling tipisnya sekitar 1 cm atau setengah cm boleh. Oh, ini untuk punyanya abang ya? Jadi istilahnya nggak terlalu tipis banget lah. Iya. Ini kayak gini Om. Kita potong-potong. Ya, pokoknya biasanya segini ya, sesenti ya. Ya 1 cm aja. Tuh, kalau pakai temburas nggak lengket nih, pas banget adonannya. Pas banget adonannya ya. Jadi kalau takut lengket juga bisa, ini misalnya tepung ya atau aci, kita kesini aja. Terus kita sini biar takutnya nggak lengket, tuh pemula kan ya. Orang belajar, jadi beginiin nggak apa-apa ya, kayak gini. Terserah potong mah nih, mau segini atau mau agak panjang, atau 1 cm atau setengah cm ya, itu bebas. Tergantung mau jualannya. Tergantung. Ya makanya ini kalau saya istilahnya kayak gini aja, jebret lah. Gitu. Yang penting jadi duit. Jadi cuan ya Kang. Jadi cuan, benar. Nah itu kan tadi 1 kilo Kang. Itu ngitungnya gimana Kang? Ini jadi berapa porsi apa jadi berapa butir Kang? Paling jadi berapa porsi ya? Jadi 1 kilo itu kalau bagus bisa jadi 100.000. Ini untuk ininya aja? Untuk ininya aja. Oh. Untuk ini. Ini udah kelar Om? Ini udah kelar nih. Jadi dipotong dadu gini ya. Tuh. Ini bagus banget. Oh iya, cakep loh. Cakep karena campuran dari tepung beras tadi itu. Oh, ini udah deh ya? Ini udah kelar. Nah ini udah mendidih nih airnya nih. Oh, udah menggejolak ya? Sudah bergejolak nih. Jadi airnya harus benar-benar mendidih seperti ini. Oke, boleh kita pakai minyak biar ngerebusnya tidak lengket. Iya, boleh nih pakai minyak aja sekitar 2 sendok sampai 3 sendok makan. Langsung semua Kang? Ya, langsung aja semua. Ini biar nanti kalau udah matang dia ngembang. Oh gitu? Iya, dia ngembang nanti ke atas. Nah, ini udah ngembang ke atas. Oh, Ya, cepet ya Kang? udah ngembang nih. Hasilnya putih banget kan? Iya, cakep ya Kang? Ya, ini resep saya nih. Kita lihat ya, kalau untuk tekstur kematangannya, kita lihat aja dulu kayak gini. Tuh, ini udah matang. Matang, ya. Ya, ditirisin aja ya. Makanya bisa jadi berapa tadi? 200.000 ya? Bisa jadi 100.000 bisa. 100.000 Iya, ya? bisa. Ini didinginin, dikipasin, Heeh. terus bisa dikasih minyak. Ya. Oh. Ntar ini biar dingin dulu aja, terus ke kipas angin. Oke. Iya. Sekarang kita untuk rebus makaroni. Oh, ini ya. Iya, tapi ini airnya tetap harus benar-benar mendidih dulu. Oh, jadi dipanasin lagi nih? Panasin lagi biar harus benar. Kalau boleh ditambahin. Oke. Oke, kita mendidih, tunggu. Nah, ini untuk nanti yang cimin tadi ya. Jadi dipindahin ke tempat yang lebar. Itu diminyakin Kang? Diminyakin biar nggak lengket. Nah, ini kan cimin yang ini.
Ini di sini kan takutnya kan ngegumpal. Jadi kita pindahin aja ke sini. Ke tempat yang lebih lebar, ke nampan lah. Jadi kita lebarin. Makanya kita pindahin ke tempat yang lebar. Ini jangan, kalau buat saya jangan dicuci. Kenapa Kang? Iya, takutnya kalau dicuci itu nggak kuat lama. Jadi biar begini aja Kang. Iya, biar begini aja, dikipasin tuh kan. Ada kipas nih. Kipasin aja. Terus diminyakin aja. Udah agak dingin dikit, ini diminyakin kayak gini. Diminyakin aja biar nggak lengket. Ini untuk kekuatan bisa kuat sampai 3 hari. Tapi kalau udah 3 hari nanti agak kayak udah agak lendir gitu, itu nggak apa-apa. Bukan direbusin sih, dimasukin ke rebusan air yang panas, cemplungin dikit, diangkat lagi, udah aman. Nah, ini untuk merebus makaroni. Airnya harus benar-benar mendidih gini ya. Harus benar-benar mendidih. Ya. Supaya biar dia itu makaroninya awet. Nggak cepet basi. Ya, ini rebus ya, 1 kilo ya. Kilo. Iya, masukin. Ini yang putih tadi kan yang cimin ya. Oh iya. Bisa ya, masih bisa ini, nggak apa-apa. Ini minyakin lagi dikit. Terus kita katain dulu biar nggak ngumpal. Untuk merebus makaroni ini kurang lebih 15 menit. Kita tutup aja. Kita tunggu. Nah itu kalau bisa dapat rumah, emang sehari paling tinggi omsetnya berapa sih Kang? Kalau buat omset saya ya, kalau lagi rame itu alhamdulillah kita bisa habis makaroni bisa sampai 5 kilo. Kalau saya kan terus terang tuh di channel saya udah ada, saya bisa tuh box tuh 5 kilo, ciminnya misalnya 2 kilo, terus ada mie, itu bisa omset paling ini 800-700 Sehari ya? Iya. Kalau paling rata-rata saya dapat 500, 5,5. Ya alhamdulillah. Banyak kita sombong ya. Ini untuk motivasi dan apa ya, inspirasi. Alhamdulillah lah istilahnya. Ini udah nih. Kayaknya udah 15 menit ya. Tuh, segini juga cukup. Ditirisin Kang? Ya, ditirisin aja ke sini. Nah, ini tahan berapa lama Kang kalau makaroni gini Kang? Kalau misalnya kita jualan, pas jualan itu sisanya nggak habis tuh masih seger, masih seger-seger gitu, bisa itu kita masukin kulkas untuk besoknya lagi. Paling 2 hari. 2 hari Iya, ya? 2 hari. Kayak hari ini nggak habis, tapi lihat dulu sisanya kayak gimana. Kalau masih seger, ya oke lah, boleh kita simpen buat besok. Tapi kalau udah kurang seger, kayaknya udah nggak layak itu, udah buang aja gitu kan. Iya. Nah ini udah deh. Tunggu dingin ya Kang? Oh ini ya, biar surut dulu airnya. Tunggu dulu surut. Tunggu surut terus langsung aja dikipasin. Nah Kang, ini kalau dagang Kang, kan ini cimin. Ini 2 bahan aja sama makaroni ya Kang? Iya, 2 bahan. Nah biasa kalau dagang ngebandinginnya gimana sih Kang? Kalau saya lebih bawa banyak makaroni. Makaroni. Jadi misalkan gimana? Misalkan hari ini nih, ini bawa berapa, ini bawa berapa gitu Kang biasanya? Oh gitu. Kalau biasanya ini saya paling ini bawa makaroni aja 4 bungkus. 4 bungkus kayak gini ya, 4 kilo. Kalau cimin saya nggak banyak. Oh gitu. Kalau cimin saya paling bawa 2 kilo. Oh gitu. Iya, jadi lebih banyak ke makaroni. Kenapa Kang? Karena kalau saya dari awal jualan sebenarnya dulu makaroni khusus. Oh gitu. Gitu. Karena sekarang di mana-mana tukang cimin ada makaroni. Ya begitu pula tukang makaroni ada cimin. Makaroni kalau ceritain untungnya lebih lumayan makaroni. Oh gitu. Iya. Nah ini tadi kan kita masak berapa? 1 kilo. Ah ini jadi duitnya jadi berapa Kang? Ini 1 kilo ini. Iya. Makaroni ini paling minim 100.000. Tadi harganya berapa? Harganya 19-20 lah. Oh gitu. Iya. Jadi, paling minim ya. Paling minim. Ini bisa kalau lagi rame, saya bisa, kalau saya kan pakai mika kayak gini, gitu kan. Ini bisa 100.000 lebih, sekitar 120. Paling minim 100. Kalau udah agak dingin kita kasih minyak lagi. Oh ini minyak lagi? Kasih minyak supaya tidak lengket. Diminyakin lagi nih kayak gini. Nih boleh minyak yang udah digoreng, udah matang. Lebih bagus ya. Oh gitu. Tapi enggak juga, nggak apa-apa. Lebih bagus yang ini udah digoreng nih, udah matang nih kayaknya nih. Jadi biar dia lebih awet juga nih untuk ini. Udah, ini kayaknya prosesnya udah selesai. Ini langsung saja kita siapin aja ya selanjutnya. Ya ini kita masukin aja ke sini. Ini biar gampang. Jadi nggak di satu tempat yang besar. Gitu. Dulu awal usaha butuh berapa modalnya Kang?
Kalau untuk jualan kayak gini kan modal awal-awal nih, kalau merintis modal 150.000 aja, 100.000 aja bisa Untuk bahannya ya. untuk bahan. Tapi Udah kalau bisa untuk jualan. kita gerobak semua peralatan itu modal 2 jutaan juga udah cukup. 2 jutaan Iya, cukup ya? gerobak kan kalau saya gerobaknya basicnya pakai rombong di motor ya. Rombong di motor. Rombong. Oh. Rombong apa gerobak? Tuh kalau biasa saya bawa banyak ke sini. Oh iya. Ini biasanya jualan di mana Kang? Di sekolahnya Kang? Kalau jualan mah di sekolahan, sekolahan SD, SMP. Kalau tiap hari ya kayak gini saya mah nih, kayak gini. Kalau makanya untuk stok yang utama makaroni di sini, kalau untuk cimin saya penuh di sini. Oh, kalau mau jualan ini banyak kan untuk tempatnya tadi. Oh, Mika tadi ya? Iya, kita siapin. Nah, ini kan saya ada tusuk sate juga buat makannya, porsi makannya. Ini plastik juga kadang pakai plastik gitu. Oh, ini bumbu cabai Kang? Iya, bumbu cabai. Merek Aida. Ini Aida. Gini pedas ya Kang ya? Oh, ini pedas bubuk alami. Oh. Iya, ini insya Allah pedas bubuk alami. Ini pembuatan dari Tasikmalaya. Ke Gondang dia. Iya, ke Gondang dia. Nah, kalau boleh tahu Kang, dulu pendidikan terakhir apa Kang? Kalau saya mah pendidikan terakhir cuman SMP doang. SMP? Iya, Tapi jadi bos nih, bos sendiri? bos sendiri. Pernah sih dulu punya karyawan. Oh, Cuman gitu? ya namanya kehidupan roda berputar kan. Istilahnya udahlah merintis sendiri aja lah. Yang penting kan lancar, berkah gitu. Ada untuk manisnya saya cuman ada bumbu jagung doang. Ini bumbu jagung manis. Ini bubuk balado. Balado? Ini saya menggunakan pakai balado pedas manis. Karena banyak macam nih. Oh, gitu? Ada balado doang di sininya. Tapi dia warnanya lebih pekat, cuman rasanya kurang. Oh, iya. Ini kalau ini yang bagus, balado pedas manis lebih gurih dan pokoknya medoknya itu dapat gitu. Ini bumbu asin, tadi bumbu asin ini ya. Mana tadi? Ini sapi panggang atau ayam bakar. Ya. Tapi ini saya dicampurin dengan ada apa namanya? Sedikit penyedap rasa. Oh, gitu? Iya, supaya tidak kayak enak gitu. Jadi kalau ini kan modenya cuman asin manis, asin gurih gitu. Jadi kurang asin lah. Kasih Royco gitu? Jadi dikasih penyedap rasa sedikit. Ya biar mencerdaskan bangsa juga. Biar lebih pintar. Biar lebih pintar, tambahin aja. Udah ini bumbu asinnya. Oh. Ini kalau bumbu asin ini kan untuk ini aja, untuk penambah asin gurihnya aja. Resep saya telurnya itu tidak murni. Maksudnya tidak murni? Jadi ada campurannya. Oh, Ya. oke. Jadi campurannya ini tepung beras, Oh, biar apa Kang? arroz band. Saya pakai tepung beras ini supaya rasanya itu kayak untuk penggorengan biar cepet matang juga. Terus ada crispy gitu. Ini untuk kita bikin seperempat telur dulu ya. Ini kurang lebih kita masukin 3 sendok atau 4 sendok makan. Kalau saya kan udah nggak pakai takaran lagi, kan bukan amatiran tuh. Oh, iya, suhu. Iya, ini tambahin. Pokoknya jangan terlalu banyak lah. Kita tambahin aja 4 sendok atau 3 sendok gitu ke. Ini airnya kita masukin, tambahin aja ini sekitar 300 ml ya. 300 ml. 300 ml. Nah, lanjut kita pecahkan telur ayam ya. Telur buaya. Telur buaya. Tek. Nah. Di tempat lain gini juga Kang, pakai tepung beras kan? Mungkin enggak sih, orang kadang murni gitu kan. Kalau saya mah resep dari awal jualan 2014. Jadi pelanggan udah nyaman. Dan nyaman gitu? Iya, rasanya itu saya pernah yang beli, rasanya gimana? Rasanya tetap enak Kang, biasa aja. Ya, ini pakai campuran, saya terus terang aja pakai campuran tepung beras, nggak ada ditutup-tutupin. Iya. Iya, tapi enak katanya. Iya, enak. Untuk seperempat telur, 3 sendok atau 4 sendok makan tadi, satu saja Royco-nya. Satu saset. Kalau kurang ini agak pucat, jadi boleh pakai pewarna kayak kunyit bubuk. Oh, Boleh gitu istilahnya. Tip. oh, taruh di botol ya? Ya, taruh botol, tutup. Nah, ini udah siap semua nih alat Udah siap campuran. semua. Ya, jangan lupa nih dikocok lagi. Jangan sampai muncrat. Jangan sampai. Kang, ini udah dipanasin Kang gini? Udah nih, udah dipanasin. Ini alatnya namanya apa sih Kang kalau gini Kang kalau dijual? Kalau itu alatnya namanya
cetakan sekarang mah udah bilang aja cetakan maklor, cetakan Begitu. cimin, kasih minyak. Untuk awal-awal penggorengan, ini kan udah dicuci bersih. Jadi tiap hari dicuci bersih nih, Iya. biar tetap glowing. Oh iya. Iya, jadi Kayak Kang Asep glowing. tetap glowing. Tapi jangan lupa kita goreng dulu telur ke sini. Karena takutnya lengket, jadi gorengin telur dulu. Nah, ini kalau telur ini nggak ada intinya ini mah untuk biar telur nggak ini aja. Buat ngetes ya. Buat ngetes biar nggak lengket. Biasanya kalau ini lengket kalau udah dicuci. Nah, itu apa ciminnya ya? Oh ini belum tahu. Belum Tahu makanannya apaan? belum. Ini apaan Kang? Ini cimin. Oh, cimin. Iya, cimin cinta makanan Indonesia. Ini cimin. Yang ini cimin. Kalau ini belum tahu juga nih. Belum. Ini maklor. Oh, maklor. Iya, makaroni telur. Oh gitu Kang. Iya. Ini orang belinya gimana Kang? Orang nanti ini kita jual satunya 1.000. Satu bulat? Satu bulat 1.000. Nanti yang beli paling minim ya 2.000 sampai 5.000 sampai beli mah yang beli saya alhamdulillah kadang beli satu kotak gini nih. Satu kotak loyang. harga berapa? Satu kotak tetap aja dihargain 9.000. Itu telur ya? Ini telur yang tadi. Tuh. Ini masakan mana sih Kang? Sunda Kang? Kalau kayak gini tuh biasanya masakan dari Bandung. Ke Bandung? Iya, cilor. Ini dibalik dulu. Tuh. Tekstur telurnya ini pakai tumbra cepet garing. Tuh. Ini untuk beli 5.000 ya. 5.000? Ya dicampur. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Itu goceng? Ya 5.000. Ini bumbu asin. Bumbu asin mah kira-kira aja. Ini jagung manis. Kita pakein jagung manis juga. Di mix ini balado. Balado yang tadi. Gitu. Kalau cabai mah kan terserah sesuai selera. Ya. Ini diaduk. Diaduk lagi. Ini udah digoreng, diaduk. Kurang kerjaan Kang. Kayaknya memang benar juga sih. Saya juga bingung. Kalau untuk 5.000 kita biasa pakai ini. Oh, pakai mika ini. udah? Ya, pakai mika. Udah. Pakai mika kita dungungin dulu. Oh, ini hebat loh ya Kang. Pakai mika. Kayak gini. Nah, udah jadi Kang? Nah, udah jadi. Ini mau pakai tusuk panjang. Nanti kalau saya biasa ini pakai tusuk, kalau yang dibungkus kita pakai tusuk gigi aja. Oh. Karena ngeri kalau kita pakai staples. Iya betul. Iya, betul. jadi anak-anak namanya anak-anak kan. Jadi kita bukannya nggak modal. Iya betul. Jadi ditusuk kayak gini aja udah. Nah, jadi saya kalau kadang di Cipinang Lontar Indah, itu di dekat Masjid At-Thayyibah, mulai dari jam 6 sampai jam 12. Oke. Itu di situ saya pindah lagi yang ke Cipinang Elok. Itu geser dikit nggak jauh. Cipinang Elok tuh dekat Masjid Al-Iman. Di situ titik saya terakhir sampai jam 5 sore. Makasih banyak Kang, sukses selalu, Amin, sehat-sehat, amin. tambah rezekinya Kang. Siap, amin, amin. Makasih ilmunya Kang. Siap.